Buminata, ini tokoh Buminata, dikenal sebagai kiai dan menyembunyikan keningkratannya. Ia benar-benar keluar dari identitasnya sebagai putra raja dengan membaur bersama rakyat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua kepada channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Menanggalkan keningkratan dan melebur bersama rakyat. Jadi orang-orang dulu termasuk para dzurriyyah baginda Rasulullah SAW, turunan Wali Songo, itu melebur, meninggalkan statusnya sebagai dzurriyyah, melebur berbaur bersama masyarakat, bersama rakyat. Buminata, ini tokoh Buminata, dikenal sebagai kiai dan menyembunyikan keningkratannya. Ia benar-benar keluar dari identitasnya sebagai putra raja dengan membaur bersama rakyat biasa, mendobrak sekat-sekat keningkratan dan feodalisme Jawa. Buminata mencoba mencintai tanah Jawa dan rakyatnya, bukan lagi menjadi raja dengan bayang-bayang keris dan pedang, melainkan di bawah naungan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagi pecinta sejarah, masa lalu adalah kemewahan yang berharga. Sosok-sosok dalam memori masa lampau akan membawa seseorang pada semangat meneruskan perjuangan pada masa kini. Nilai-nilai perjuangan itulah yang menjadi warisan mewah yang tak terhitung harganya. Seperti buku berjudul Buminata Pejuang Agama dan Bangsa yang ditulis oleh Akromi Masyhuri dan kawan-kawan. Buku ini merupakan hasil dari kajian dan penelitian mengenai tokoh daerah yang berasal dari Pemalang, Bendoro Pangeran Arya atau BPA Buminata, putra Raja Amangkurat III. Jejak Buminata masih sangat sedikit yang diketahui. Hal ini terjadi karena kondisi Mataram saat itu dilanda perang saudara. Ayah Buminata, Amangkurat III, tengah berseteru dengan pamannya sendiri, Pangeran Puger, untuk memperebutkan tahta Mataram. Pangeran Puger ya, yang dibantu oleh Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, menggempur keraton dan berusaha meruntuhkan kekuasaan Amangkurat III. Dalam peperangan tersebut, Amangkurat III terdesak dan melarikan diri dari keraton. Kepergian Amangkurat III dari keraton juga memboyong keluarga dan anak-anaknya seperti halnya Buminata. Ia singgah di desa terpencil di wilayah Pemalang, tepatnya di desa Mandiraja. Jejak tersembunyi Sang Putra Mataram. Buku ini juga menyajikan bahasanya yang menarik tentang bagaimana Buminata, Sang Putra Mataram, menyikapi keadaan keluarga dan negerinya yang kacau. Buminata tumbuh dan berkembang dalam keadaan penuh peperangan yang tidak menentu kapan selesainya. Apalagi Pangeran Puger yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja baru tak lantas berhenti memburu Amangkurat III beserta keluarganya. Bersama VOC, pasukan Pangeran Puger terus mencari Amangkurat III dan berusaha membunuh keturunannya. Situasi ini memaksa Buminata harus berpindah-pindah tempat persembunyiannya dalam melanjutkan kehidupannya, akhirnya mengantarkannya ke desa Mandiraja,
di wilayah Pemalang dan turut membangun keadaan sosial, agama, serta turut melawan penjajahan. Dikisahkan bahwa Buminata dalam perjalanan tersebut menyusuri daerah terpencil hingga menyembunyikan jati dirinya, mengingat VOC dengan kekuatannya sudah menyebarkan mata-mata ke seluruh penjuru Jawa untuk memburu keturunan Amangkurat III. Hal itulah yang membuat Buminata menyimpan rapat-rapat siapa sesungguhnya dirinya. Upaya pasukan Pangeran Puger dan VOC untuk memberangus seluruh keturunan Sunan Amangkurat III juga berpengaruh terhadap hilangnya jejak-jejak perjuangan putra-putra Mataram. Hilangnya jejak ini juga menjadikan minimnya literatur sejarah yang menceritakan bagaimana kondisi dan jejak anak cucu Amangkurat III. Tentu, jika dipandang dari segi politik, hal itu adalah strategi untuk melanggengkan kekuasaan yang baru dipimpin oleh Pangeran Puger. Mengingat anak keturunan Sunan Amangkurat III yang juga berhak atas warisan tahta Mataram, menghilangkan jejak putra-putra Amangkurat III dapat dianggap sebagai usaha meminimalisir penggalangan kekuatan untuk melawan dan merebut kembali tahta Mataram di kemudian hari. Perjalanan hidup Buminata diwarnai oleh sejumlah peristiwa yang unik untuk diketahui. Kemewahan istana sempat ia alami, namun juga kepedihan karena ditinggal ayah menjadi penyeimbang yang menggerus rasa nikmat sebelumnya. Rasa sedih yang ia rasakan kemudian ditahannya dan ditutupi dengan serangkaian kerja menempa diri, pikiran, dan hati. Ia menyibukkan diri bertarak berata, memperdalam ilmu kanuragan, dan menderes kitab-kitab ajaran Islam dan leluhur. Perjalanan yang ditempuh Buminata mengambil jalan yang berbeda dengan ayah dan kakeknya. Keruhnya konflik Mataram yang menyebabkan ayahnya diasingkan di Sri Lanka tak lantas membuatnya menaruh dendam dan ingin merebut kembali tahta Mataram. Disebutkan setelah dirinya mendapatkan tugas untuk menggempur VOC di Batavia, ia tak kembali ke kota raja. Pertempuran yang dapat dipatahkan oleh kompeni dan keadaan Mataram yang berkonflik membuatnya merubah rencana kepulangannya. Ia sadar betul, pasca kekalahan ayahnya, keluarganya diburu oleh penguasa Mataram yang baru dengan bantuan VOC. Maka Buminata memutuskan untuk mencari tempat yang jauh dari intaian Belanda dan mata-mata kerajaan. Mandi Raja, perdukuhan kecil di Pemalang yang masih sepi dari kepadatan lalu lalang manusia, dipilih Buminata untuk melakukan pemugaran batin. Di sana ia menjabarkan ajaran-ajaran tauhid dan fikih kepada masyarakat setempat. Bahwa Buminata mengajarkan tasawuf Jawa yang dikenal dengan istilah ilmu tauhid. Buminata menggunakan nama ilmu tauhid untuk melabeli ajaran tasawufnya yang meliputi rangkaian cara bagaimana seorang hamba menjadi insan paripurna yang menjuruskan seluruh daya dan upaya hanya untuk Allah. Tasawuf yang diajarkan Buminata mengambil bentuk pada metode penyucian jiwa berbasiskan sikap pasrah dan permohonan ampun kepada Allah. Medan dakwah yang dijalani Buminata menyasar pada para petani yang secara umum beraktivitas di pagi hari sampai siang hari. Untuk itu pengajiannya diselenggarakan di waktu-waktu tertentu, menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Tindakan Buminata juga diikuti oleh pengikutnya.
para mantan pasukan Mataram yang menyertainya dengan setia. Setelah tidak lagi berperang, Buminata memerintahkan mereka untuk membantu meringankan kesusahan warga dengan membangun fasilitas umum. Mengabdi di Mandiraja adalah jalan sunyi yang dipilihnya. Dikala semua pangeran Jawa sedang berebut kursi kuasa, Buminata memilih meninggalkan riuhnya panggung politik di kota raja. Ia tak lagi menginginkan kemegahan duniawi. Ia memilih menjadi pamong dan guru masyarakat. Bagi Buminata, politik adalah melayani masyarakat tanpa memandang kasta atau kelas. Sosok yang jejaknya tersembunyi dan berkiprah di masa lampau seperti Buminata sudah sepatutnya terus diangkat melalui tulisan, agar generasi berikutnya dapat belajar dan menyelami apa yang sudah digagas sebelumnya. Tulisan-tulisan itu akan menjadi kekayaan literatur dalam pendidikan, sehingga akan meminimalisir kealpaan dalam mengingat sejarah. Agar bisa menjelaskan gambaran umum mengapa Buminata sampai di Pemalang, akan tetapi detail sejarah yang disajikan kurang lengkap karena minimnya sumber data yang ditemukan oleh penulis. Hal itu diakibatkan oleh polemik politik yang melingkupi Buminata itu sendiri. Mengingat putra Amangkurat III dan keturunannya diburu serta dihabisi untuk melanggengkan kekuasaan pada saat itu, sehingga jejak-jejak Buminata masih sulit diungkap dengan sempurna. Namun demikian, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dengan membaca buku ini, terutama bagaimana menggeser hasrat politik kekuasaan menjadi kemanusiaan. Wallahu a'lam. Silsilah nasab Mbah Buminata dan keturunannya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.